hormati juga ada Budia Wahyu Apelina, SIP EPA selaku Kepala Seksi Dokumentasi dan Informasi Seni Budaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali di kesempatan siang hari ini saya Adinda Sari bisa hadir menjumpai Anda di ruang seminar Taman Budaya Yogyakarta, tentu saja di acara Sarah Sehat Seni Budaya. Baik, dan acara ini tentu saja didukung oleh Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Taman Budaya Yogyakarta dan didanai oleh Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, untuk mengawali di perjumpaan kita pada siang hari ini, marilah acara kita buka dengan doa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa cukup. Baik sobat budaya, untuk selanjutnya untuk menambah jiwa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan kami mohon kepada seluruh hadirin bisa berdiri sejenak. Baik, terima kasih, dan selanjutnya yaitu sambutan yang akan dibawakan oleh Ibu DRA Purwiyati selaku Kepala Taman Budaya Yogyakarta. Kepada Ibu Purwiyati kami silakan Ibu. Semuanya, alhamdulillah alamin pada siang hari ini dari sekian sarana yang diselenggarakan oleh Taman Budaya, berkali ini yang paling pesertanya. Undangan kami dari Taman Budaya Yogyakarta. Jadi yang saya hormati tim narasumber kita ada Mas Setiawan Tiadatara, Mbak Gina Trinil, Mas Bisbekantoro, dan Mas Tulus Priyanto. Jadi kenapa diadakan sarasi pada siang hari ini? Karena ini dari tahun kemarin ini rasa-rasa kami dengan Mas Bisbek
ini sebenarnya seni yang belum diakomodir oleh Taman Budaya itu yang mana. Sehingga kami itu butuh masukan, butuh dukungan dari teman-teman semuanya. Kemudian Mas Yusbet, Bu, anu saja Bu, kita adakan sarasian terlebih dahulu, nanti eksekusinya setelah dari sarasian pada siang hari ini sesuk ini ada digawe apa toh? Mata rapi ini mau dibuat seperti apa? Apakah eksekusinya tahun depan itu mau ada lomba dagelan? Apakah mau ada stand up comedy dan sebagainya? Nanti kami mohon tim narasumber dan teman-teman semuanya yang ada di sini untuk bisa memberikan masukan ke kami sehingga kita tidak hanya berwacana saja berhenti di sarasian ini, tapi eksekusinya nanti langsung di kegiatan di tahun depan. Dan mudah-mudahan seri ini bisa memberikan dampak manfaat untuk kita semuanya sebagai bahan edukasi. Dan kami selaku penyelenggara juga punya kegiatan-kegiatan yang memang berdampak langsung dan bermanfaat langsung untuk teman-teman semuanya. Jadi waktu kami ngobrol dengan Pak Marwata, dengan Pak Marwata dan Mas Misben, karena juga beliau sebagai narasumber di Ketoprak di dagelan Cirebon, sehingga kalau memang hari ini tidak cukup, kurang waktunya, nanti bisa ditambah lagi untuk bisa mengajarkan materi, sehingga nanti di tahun depan sudah eksekusi kegiatannya mau seperti apa. Kami butuh masukan itu dan kami juga butuh narasumber untuk bisa membantu kami untuk bisa menarasikan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di Taman Budaya. Dan dia maklum saya itu teman-teman semuanya, ini tokoh-tokoh semuanya dari kabupaten dan kota yang kita punya. Untuk itu saya tidak perlu berlama-lama karena ini waktunya juga sudah mundur 30 menit, sekitar 30 menit ya. Jadi saya cukupkan sekian, terima kasih. Ada kurang lebihnya dari kami selaku penyelenggara, mohon maaf. Sugeng siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang matur saya Ibu Purwiyanti selaku Kepala Taman Budaya Yogyakarta. Tidak bisa dipungkiri bahwa saya dagelan Mataram ini adalah salah satu kesenian budaya dan pertunjukan asli di Jawa, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Dan diharapkan dari generasi ke generasi bisa menjadikan dagelan Mataram ini menjadi lebih maju dan terus berkembang, yang bahkan dari Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta melalui program AFC Art for Children. Ini adalah bagian dari belajar para generasi muda secara gratis ya, dan bisa dipelajari untuk generasi-generasi muda. Baik, dan tentu saja di kesempatan siang hari ini sudah hadir narasumber kita, narasumber yang luar biasa. Ada para motivator muda, ada juga pelawak remaja, pelawak senior, praktisi humor, dan juga praktisi dagelan. Baik, tidak berlama-lama lagi, kita panggil untuk narasumber kita yang pertama. Ada Mas Setiawan. Bisa pilih tempat duduknya, ya monggo. Baik, dan untuk narasumber kita yang kedua, narasumber kita adalah penari, MC.
biasa sekali ya, beliau adalah praktisi dagelan. Mari kita sambut. Pak Tulis. Ya, dan kesempatan kali ini kita akan sharing bersama apakah dagelan itu bisa kita pelajari atau turun-temurun saja. Ya, tentu saja acara ini akan dipandu oleh moderator kita. Kami silakan untuk Mbak Harin. Oke, baik, Mbak Harin. Ya. Ya, terima kasih Mbak Dinda. Sugeng siang. Masih semangat ini? Masih. Ya, ini sepertinya Pak Tulis untuk siang hari ini ya. Sarasian kali ini sangat luar biasa sekali. Selama menjadi moderator Sarasian di Taman Budaya, baru kali ini benar-benar penuh. Antusiasnya sangat luar biasa untuk Sobat Budaya. Ya, untuk mempersingkat waktu, untuk yang pertama kali, monggo Pak Tulis yang akan memberikan sepatah dua patah kata. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budaya. Nah, salam budaya bijak menajis. Password. Terima kasih. Alhamdulillah pada siang menjelang sore hari ini cukup luar biasa, cukup membanggakan karena baru kali ini pihak Taman Budaya memberikan kesempatan kepada Dagelan Mataram untuk mengadakan Sarasian, yang mana saya sebetulnya di sini saya ini bukan narasumber karena narasumbernya adalah yang hebat-hebat bertiga ini, terutama yang tengah ini. Idolanya Pak Ali Purnomo. Di sini saya selaku koordinator untuk acara Dagelan Mataram, termasuk juga di acara Dagelan Mataram Hebon. Nah, kemarin saya diminta untuk mengakomodir teman-teman dagelan karena sebetulnya keprihatinan saya juga ketika Dagelan Mataram yang sudah diakui oleh Kemendikbud bahwasanya Dagelan Mataram itu sudah menjadi warisan budaya tak benda. Namun, mengapa jadi keprihatinan saya? Karena ternyata regenerasi dagelan ini mandek. Setelah Pak Demarwoto, bawahnya Mas Misben dan Mas Novi Kalon, Mas Setiawan itu sepantaran. Kalau nggak triliun sepantaran dengan saya. Pada cenderungnya nanti. Nah, di sini setelah Mbak Trinil dan Mas Ciblek ini yang saya anggap mereka paling muda, bawahnya tidak ada. Sementara sudah dicanangkan, dia akui bahwa saya Dagelan Mataram itu jadi warisan budaya tak benda. Lalu setelah angkatan Mbak Trinil itu entah, sesuk bisa jadi warisan budaya tak ada. Nah, orang entah. Makanya saya cukup senang. Senang pertama karena ternyata yang dinas atau instansi pemerintah yang peduli dengan dagelan itu hanya Taman Budaya Yogyakarta. Kenapa sampai hari ini juga yang mau mengadakan pentas dagelan secara rutin raketan setahun dan ping 5 ya liane ketoprak ping 3 teater ping 3 tari udah banget neng dagelan ping 5 ping digilir sesuk yang tanggal 22 besok itu batul
Terus sudah Bantul, nanti Kulon Progo jatahnya ya, Kulon Progo siap-siap ya. Itu. Setelah itu mana. Nah, ini yang peduli adalah taman budaya. Yang lainnya nggak ada yang peduli dengan dagelan Mataram. Kepedulian lagi apa taman budaya? Dengan adanya AFC Komedi Anak. Ini benar-benar kepedulian taman budaya luar biasa terhadap komedi. Nah, di sini maka saya usulkan ketika membuat tor, saya diminta opo. Nah, ini saya minta ini ajaran opo turunan, jangan tanjakan ya, turunan ini. Karena menurut saya banyak teman-teman atau anak muda itu yang bingung. Wah, aku itu anaknya misalnya Jauh kalau ini Mbak Arin ini keturunannya Mbak Basio, jelas ya. Mbak Arin keturunan Mbak Basio. Kemudian Mas Runden keturunan dari pelawak, Mas Novi Kalur keturunan dari pelawak juga. Ya, kalau Mas Novi Kalur keturunannya Mbak Gano gitu ya. Nah, di sini ketika taman budaya memberikan kesempatan ini, dan saat itu saya masih ingat betul ketika almarhum Bapak Pak Dia Kepala Taman Budaya itu memberikan tantangan pada saya, Mas berani nggak komedi itu diajakin bocah-bocah? Karena saat itu yang jelas ya butuh gawean. Saya langsung yes, go, siap. Akhirnya apa? Di AFC itu ada yang namanya komedi anak. Dan yang mau menginisiasi ya taman budaya ini, yang peduli dengan dagelan, yang peduli dengan lawak, ya cuma taman budaya ini. Nah, akhirnya saya mengajak Mas Ali Purnomo, Mbak Gendut itu, dan teman-teman yang lain untuk menjadi pengampu atau istilahnya pamong. Era do instruktur kayak banget itu kan. Ini untuk lawak komedi anak-anak. Hasilnya seperti apa? Gue ngerti. Tapi yang jelas untuk saat ini didikan dari kami AFC Komedi, khususnya kami beri nama Baskom. Baskom itu apa? Bocah ajar seni komedi. Itu wis lumayan. Ya sidik-sidik wis dawani ngejob diri-diri. Ya, wis itu pemasukan di rangka ngemsi ulang tahun, ngemsi di mana, lumayan hasil dari didikan dari taman budaya ini. Makanya ini nanti saya kemarin undang Mas Yusden, Mbak Trinil, Mbak Dina ini. Mengapa Mbak Dina saya undang? Kok padahal di sini banyak yang senior? Karena ini untuk salah satu contoh saja. Salah satu contoh saja, dia bukan dari pelawak, bukan dari dagelan. Kok iso lucu? Padahal saya lucu yang kulit deh. Ya, ini kok iso lucu? Sebagai maka nanti berbagi pengalaman di situ. Sementara Mas Setiawan, Mas Yusden, saya, Mas Junet, Mbak Darno itu adalah teman-teman seangkatan kaitan dulu nek lagi dari pelawak mergo lomba. Ya, ini nanti akan disampaikan sebenarnya beliau akan kita ajak. Dan ini menjauh saya menyampaikan salam dari Pak Dimarwoto juga karena beliau sesepuh kita. Hari ini sampai tanggal 21 ada acara keluarga yang tidak dapat ditinggalkan. Ya, yang ditinggalkan cuma anak-anak yang satu, Mas Novi Kalur itu ya. Itu jadi mohon pamit Pak Dimarwoto sebagai sesepuh dagelan Mataram. Saya kira itu dulu karena waktunya mepet sekali. Nanti lebih banyak ke tanya jawab, ya, berbagi pengalaman. Jadi Mbak Trinil rasa mau ini kamar mandi ini ya. Tenang ya, tenang. Terima kasih. Waktu selanjutnya karena saat ini tidak boleh bakul jamu, waktu dan tempat kami serahkan pada Mbak Arin. Matur selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi matur nuwun Pak Tulis, Pak Tuan Pasubet ini kalau di Taman Budaya. Jadi, dan saya izin untuk menduduki kursi kosong. Jadi, ya untuk sobat budaya mungkin sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan cerita pengalaman dari beliau-beliaunya ini. Ada tips-tips strategi jadi Bapak dan juga Mas Setiawan,
Mas Misbin dan juga Mbak Trinel, bagaimana untuk menjadi seorang pelawak, bagaimana untuk menjadi dagelan yang itu tidak sangat tidak mudah, karena dagelan kini lucu ya wagu, nonton ya. Sesuai dengan tema pada siang hari ini, ajaran opo turunan, seperti apa sih untuk menjadi seorang dagelan? Ya, untuk yang pertama kita akan mendengarkan sharing cerita dari Mbak Dina Trinel. Makasih Mbak Hani Suwana. Ini belum boleh turun Mbak? Turun apa di atas? Pengen di bawah apa di atas? Enggak, mau saya di bawah sini. Mana Mbak? Ini dekat ya. Mbak Trina nyaman di atas apa di bawah gitu aja Mbak? Luar biasa. Belum dibuka Mas. Oke, boleh tepuk tangan dulu dong buat kita. Terima kasih, seru banget. Ini saya bertemu dengan teman-teman senior maupun dari luar dagelan. Ini di sini ada yang dari penari jurusan tari gitu ada? Boleh tahu ada nggak yang dari jurusan tari? Kalau boleh angkat tangannya boleh cewek maupun cowok dari jurusan tari. Pengen lihat, pengen adik-adiknya ini jadi adik. Hiraukan suara mereka kumpas saja ya. Dari mana? Ini masih sanggata loh. Ini beneran dari jurusan tari apa teater? Tari sekolah di mana? SMKI ya? SMKI. Kalau dari luar seni ada nggak yang benar-benar tidak nyemplung di seni? Ada nggak teman-teman di sini? Boleh angkat tangannya, pengen tahu? Mas Doni nggak ke seniman akeh loh ini. Oke, mungkin di sini juga ada yang banyak yang belum kenal saya. Saya Dina Trinel, dulunya saya penari. Penari awalnya ini adalah penari jadilan. Dulu juga belajar ke tempat Pak Gito, itu juga nari angguk. Lalu saya masuk ke SMKI, lalu tari klasik. Pokoknya singkatnya saya adalah penari, gitu ya. Kenapa saya bisa terjun ke dagelan? Padahal bapak saya itu sukanya dandan-dandan TV. Ibu saya senangnya ngerasani tanggane. Nah, saya juga nggak tahu kok saya senang di dunia seni. Dan awalnya dari jadilan itu. Ternyata di jadilan ini juga nggak jauh berbeda dengan dagelan. Karena memang ada apa ya, semacam kayak apa drama-dramanya gitu loh. Ada adegan lucu-lucunya sing endi mangan kembang, engko nek katosen yo mangan gethuk. Nah, berarti memang ada unsur dagelannya. Ketika saya ditawari itu lomba ketoprak antar SMK, itu waktu saya kelas 3 SMK Yogyakarta, itu dilalah jurinya itu adalah Pak Kristiadi. Itu peran saya di Joko Bodo Joko Wasis, Joko Bodonya Mas Ciblek Vertigo itu saya menjadi mbane. Jadi tak coneng-coneng kamu kok liane dandan ayu, aku tak dandan elek ben beda. Ceritanya ben beda. Ternyata perbedaan itulah yang mencuri fokus dan malah saya ditawari oleh beliau Pak Kristiadi itu menawari saya untuk mencoba masuk di angkringan. Waktu itu masih ada Mas Junet dan Mas Wisden. Adegan pertama kali tidak dikasih naskah, tiba-tiba wes kon jewer kupinge Mas Junet di sana. Boleh tepuk tangan buat Mas Junet. Pengalaman pertama kali wes gawe dosa, jewer kupinge wong tuwa. Besikung. Oke, Mas boleh dibuka sambil itu nggak PowerPoint-nya? Iya, aduh sampai lupa ya. Oke, terus tadi itu pengalaman pertama. Saya nggak ada bekal apapun. Saya dari dunia tari, saya dari pelosok desa Turi. Tapi karena dari pelosok desa Turi itu tidak menghambat buat saya, karena semakin desa ternyata itu adalah yang membuat karakter saya berbeda dengan teman-teman yang lainnya. CLH, nih saya nyari gaul-gaul ngono kae
desane ketok banget nah. Iki mek padha tak apik-apike bae. Engko nek wis gigal oleh kemangsa terus ketok desane ya. Nah, Mas, apa Mbak di lagi slide-nya? Nah, ini terlihat ya kalau saya penari memang penari terginas ya tak? Tak banget tak? Rupanya lagi gadil wah, podo karo macane podo. Ini saya dulu basic aja Dila. Boleh slide-nya lagi? Nah, ini saya mikir ditawari pelawak tapi aku bisa melawak. Tetapi aku memikir untuk masa depan saya next aku nang dunia tari. Pertama aku ora ayu, kedua aku ora dhuwur, ora duwe body sing kalau mesti ada regenerasi baru yang lebih semihut gitu ya. Kecuali nek fisikku seperti Mbak Herin gitu, umur 35-40 bisa laris ya kan. Ternyata masih 25. Ternyata di dunia pelawak ini saya memandang berbeda. Semakin tua semakin payu, bahkan semakin tua regane semakin larang. Aku ya ngerti kok iso. Aku ya ngerti. Dan makanya saya mulailah belajar di dunia pelawak. Boleh slide-nya? Selain untuk memperpanjang umur saya di dunia seni, itu juga karena butuh namunan deh. Ya Mbak, nek tari kan latihannya peng 10, ngono kuwi peng kasih sekali ya Mbak. Nek dagelan MC ngono kuwi sok nek ngrasake gampang banget Mbak ya. Gaweane nek mangkat ngono kuwi. Slide-nya lagi Mbak. Oke. Santai dulu guys, ini tanya-tanya dulu ya. Apalagi yang teman-teman di sini. Kalau saya ngomong tentang lawak, humor atau dagelan yang terbesit di teman-teman apa? Lucu, guyu, ya kan? Wes podo, pikiranku juga kayak gitu. Wes pokoknya nek dagelan, lawak, humor, sing penting iso marai guyu, marai lucu, ngopol, gumah-gumah, wes manut, sing penting membuat orang bahagia, ya. Kok nek misalnya wong yang kuwi nesu ya wis apa sih? Slide-nya sebelahnya lagi. Nah, saya mikir karena biasanya di dunia lama, dunia dagelan itu kebanyakan didominasi oleh laki-laki, iya enggak? Iya apa enggak? Coba pengen tahu pelawak atau dagelan yang paling teman-teman kenal atau idolakan siapa saja? Mas, kowe iki nang kowe kok. Siapa? Cak Percel. Siapa lagi? Pak Darmo. Siapa lagi? Pak Tulis. Siapa meneh? Pergi Pajak, Kebin. Siapa lagi? Kebanyakan. Wow. Kebanyakan di sini laki-laki kan? Oh, ada Bang Roto, Om Yo, semua didominasi laki-laki. Lalu pertanyaan saya, apakah perempuan boleh dagel? Boleh lucu? Boleh pelawak? Boleh. Selanjutnya, apakah perempuan bisa pelawak? Bisa. Slide selanjutnya, fungsi perempuan dalam pelawakan apa sih? Nah, kalau biasa-biasanya yang dulu-dulu kayak Sri Mulat atau mungkin acara-acara lainnya yang referensi saya sebelumnya, wanita ini biasanya sebagai pajangan atau sebagai pelengkap aja. Biasanya wong wedok didandani glamor, wayu, rok semene iki ngono kae, sedeng nganggo rengga-rengga ngono kae. Semakin terbuka itu adalah semakin menimbulkan kelucuan untuk pasangannya atau untuk laki-laki. Tapi apakah itu pilihan? Tapi apakah saya mau menjadi seperti itu? Aku mikir, lah nek kabeh tak buka ngene iki yo nek do gelem. Wong saiki wis tak tawa yo ora do gelem iki. Makanya saya mikir, gimana sih koyo ben awet koyo iki kepiye ya? Coba slide selanjutnya. Karena wanita sebenarnya juga sama dengan laki-laki, memiliki apa yang dimiliki laki-laki. Ijazah. Laki-laki punya ijazah, wanita juga punya ijazah.
kosong. Selanjutnya, keterampilan. Laki-laki memiliki keterampilan, wanita juga memiliki keterampilan sekaligus penampilan. 3-0. Lama gitu. Selanjutnya Mbak, prestasi. Laki-laki memiliki prestasi, perempuan juga punya prestasi plus tubuh seksi. Jadi jangan teman-teman perempuan kok memikirkan, oh kayaknya ini memang laki-laki yang mendominasi lawakan atau humor. Perempuan nggak bisa hanya jadi pajangan aja atau mungkin jadi pajangan. Enggak, wanita juga bisa. Selanjutnya, kita hanya perlu memahami daya tarik wanita. Biasanya dalam dagelan atau dalam cerita humor, biasanya yang ditarik itu adalah penyanyi karena memiliki suara, apalagi yang bisa memancing kelucuan. Apa meneh saiki lagi viral sing iso pindo pasang, tapi mesti langsung ditarik dan iso memancing kelucuan dari lawan jenis atau lawan mainnya. Pertama daya tariknya adalah suara. Selanjutnya, siapa ini? Mas orang ngece-ngece loh. Mbak Dimitri namanya ya. Coba diklik ada. Ini adalah Mbak Nikita Willy. Biasanya dalam acara humor atau lawakan yang dipanggil sebagai bintang tamunya, kalau nggak yang penyanyi berarti yang cantik, yang bisa menjadi pemanis atau malah fresh. Biasanya lanang-lanang kayak pemanis cewek, jadi hanya sekedar pemanis saja. Oke, slide selanjutnya. Siapa ini Mbak? Slide. Siapa yang nggak kenal ini? Nikita Mirzani. Biasanya yang lagi sensual, fisik, ya itu, mohon maaf ini baru ada gitu. Kita jeda sejenak. Oke, ampun. Kalau teman-teman misalnya pengen jadi yang cantik juga boleh-boleh aja, yang cantik juga boleh-boleh aja, yang seksi juga boleh-boleh aja. Tapi saya di sini memilih karakter yang tidak biasa. Saya memilih karakter yang nyeleneh, yang nakal, yang kuraan, ya, yang pokoknya gambaran uripku kasunyatan lah. Slide selanjutnya, 5 menit ya. Soalnya lari ya, aku nih malah gue iki. Oke, lalu karena saya sudah masuk di TVRI ini, saya punya privilege dan banyak teman-teman yang kenal saya sebagai pelawak. Yang sekarang ini banyak orderan di luar ini, malah saya dapat tawaran menjadi MC. Tapi saya juga ya tak nyanyi wae, wong ya regane cucuk ya. Nah, menjadi MC ini juga sekarang ini banyak banget tuntutan yang memang harus lucu. Ternyata yang lucu juga tidak hanya MC cowok, tapi MC cewek juga harus lucu. Bahkan biasanya saya MC sendiri, tuntutannya Mbak Iko itu buger, kudu lucu. Nah, mereka kadang, oh berarti tuntutannya ini gak hanya untuk laki-laki saja ya. Kalau saya pengalaman saya, kalau di lawakan itu yang saya tahu ya, nanti mungkin
bisa ditambahin teman-teman dari kakak-kakak saya senior, itu bisa improvisasi sama pel-pelan. Pel-pelan ini nyepel atau apa ya, direncanakan gitu lah. Kalau improvisasi kan udah ada merespon sesuatu yang secara spontan ya, gitu ya. Nah saya biasanya lebih nyaman yang pel-pelan, nyepel lancane. Jadi kalau misalnya memang dibutuhkan improv, ya itu berarti keadaan aja. Yang penting saya sudah punya sangu dulu, gitu ya. Oke, slide selanjutnya. Nah, kalau kali ini rangsangannya ada rangsangan gagasan ide, visual, auditif, kinestetik. Gagasan ide itu ceritanya lagi digawe tariane. Visual itu dari musik lagi digawe tariane. Selanjutnya, nah kalau di dunia pelawak ini ternyata rangsangannya banyak sekali menurut saya ya. Pertama, ini dari tempat venue. Venue ini sangat mempengaruhi caranya awak dhewe melawak ternyata. Menurut saya ya, semakin elegan tempatnya ternyata semakin tidak mudah untuk melawak. Apalagi penontonnya terlalu jauh, itu menurut saya agak susah gitu. Slide selanjutnya. Nah ini ada yang tahu bersama siapa? Ya, ini bersama Pak Ganjar. Wah, ini juga venue sangat mempengaruhi sekali. Slide selanjutnya. Selain venue, saya nanggap yang mempengaruhi merangsang kita. Acarane opo, saya nanggap sopo. Slide selanjutnya. Boleh di-play. Nah ini saya ngajak joget yang nanggap. Ini acara reuni. Atau mungkin slide selanjutnya. Tinggal berapa menit Mbak? 3, 2. Oke, slide selanjutnya coba. Penonton juga sangat mempengaruhi. Dari tempat duduk round table atau lesehan atau mungkin konser itu juga sangat mempengaruhi menurut saya nih. Slide selanjutnya. Oke, ini acara di mana lupa, pondok ini. Oke. Acara senang. Penonton, penanggap, venue, acara. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Oke, musik juga mempengaruhi. Arep musik koplo, apa Jawa, apa arep musikal itu sangat memacu atau sangat mempengaruhi dagelan apa yang akan kita keluarkan atau improvisasi apa yang bisa kita luapkan gitu. Selanjutnya. Oke, kostum. Nah, kostum juga sangat mempengaruhi. Ternyata nek arep dadi wong sing kurangan kambine nyayangi banget, ternyata ya memang tidak bisa. Kostum sangat mempengaruhi. Jadi ono sing dadi wong loro ya kudu loro tenan. Dadi wong itu ya tenan wong nek nyayangi yo nyayangi tenan, glambor tenan, penyanyi ya penyanyi tenan. Yuk slide selanjutnya. Oke, ini waktu saya MC ya, ini panggung juga mempengaruhi. Silakan selanjutnya Mbak. Nah, lawan main itu juga sangat mempengaruhi, apalagi waktu saya pas awal-awal ya. Ternyata ada yang bisa sesuai dengan keinginan saya. Misalnya saya butuhnya lagi pel-pelan, ada yang biasanya teman sepelan kita improv aja. Nah itu biasanya pas awal-awal saya belum bisa. Jadi lawaan bersama lawan main itu juga itu sangat mempengaruhi atau merangsang kita dalam mengeluarkan lawaan. Slide selanjutnya. Ini dari Pak Guru saya ini, ilmu yang saya ambil ketika saya masuk di dunia yang berbeda ini. Gimana saya yang dari ajaran bukan turunan ya, ternyata memang harus mau membuka diri dengan siapapun, ilmu dari siapapun memang harus saya serap, rela menghormati kepada siapapun, tidak hanya yang senior, tidak hanya yang tua, karena yang muda pun ternyata kita juga mendapatkan ilmu. Itu pengalaman saya. Lalu kerendahan hati ya orang sombong lah sama kowe lah dhewe wis padha-padha golek duit nang kene iki ajare apa ya yes kita sesama-sama belajar bersama, bangun bersama, semangat bersama, tidak ada yang berbeda. Sing bedake iso derajat pangkat nek dhewe iki kabeh padha gitu. Itu
mungkin dari saya, maaf ya Mbak, ini waktunya sudah melebihi. Ngapunten, semoga saja ilmunya bermanfaat. Ini pengalaman aja, cuma cerita sharing. Semoga saja bisa menginspirasi semuanya. Matur suwun, sekali lagi boleh tepuk tangan buat semuanya. Matur nuwun untuk pengalaman yang luar biasa. Mbak Tren ini adalah salah satu pelawak remaja yang dimiliki oleh Yogyakarta. Sekali lagi tepuk tangan untuk Mbak Tren ini. Ya, ternyata ketika kita ingin belajar itu untuk ke bidang apa saja pasti bisa. Kuncinya cuma satu, sinau. Begitu aja Mbak Tren ya. Dan itu untuk yang kedua. Kalau ini Mas Wisben, siapa yang gak kenal beliau? Ayo, banyak. Aku tuh tak ya, makanya dijak Mas. Ya, untuk yang kedua narasumber kita yaitu Mas Wisben Antoro. Beliau adalah seorang pelawak senior, praktisi humor, pokoknya ngabei. J, monggo Mas Wisben, waktu dan tempat kami silahkan. Ini ditempel sendiri sama Mas Wisben ini. Ya, nanti untuk bersabar ya, mungkin bisa menyiapkan pertanyaan-pertanyaan karena nanti akan banyak sesi tanya jawab. Jadi, monggo Mas Wisben. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu meringankan menyajikan keinginan terhadap kesini satu poin sendiri. Karena banyak yang mendengar undangan ini tidak datang. Mudah-mudahan di acara di kemudian hari tidak karena tawaran ada SPJ-nya harus datang. Setuju ya? Bulan depan adakan saya seperti ini. Ya, bulan depan akan nanti buat dites nanti. Ya, perkenalkan nama saya Wisben Antoro, nama asli dan sering disebut nama panggung. Sebenarnya saya lahir harusnya hari Minggu, tapi ibu saya itu lahir banyak hari Jumat. Akhirnya saya bawa ke PKO sini ke keadaan ini dan akhirnya Minggu, jadi agak sementara namanya Wisben Antoro. Itu nama asli. Mungkin bisa poin-poinnya. Baru sekali ini melawak tradisionalnya poin ya. Ini kemajuan ini. Oh, saya bikin sendiri ya. Kadang-kadang ya mumet-mumet. Ya, ya. Dekatnya di TV masih sini Mbak, masih sini. Ya, apa dagelan? Nah, dagelan itu adalah pertunjukan kesenian Jawa yang ujung-ujungnya lucu. Pokoknya lucu kudu guyu. Nah, ada juga yang pakai cerita, ada yang tanpa cerita. Pakai cerita nanti oleh Pak Basir, pakai cerita dan ceritanya itu ada reading dongeng. Oh, ternyata endingnya seperti ini. Dadung kepuntir, maling kontrangkan ring, basio kapusan, basio belentik, seperti itu. Adik-adik sering nonton menunggu. Ya, ceritanya menunggu orang ceritanya. Lalu sejak kapan dagelan itu? Dagelan itu sejak tahun ini Habib. Putranya HB8, HB8 itu pas ngabei itu di Ngabian itu Kulon Alun-Alun Kidul, Kulon Alkid itu ada dalam Ngabian. Itu dulu di situ ada tiap hari-hari tertentu Gusti Ngabei itu mengundang abdi dalam percaya-percayaan, suruh bercerita. Kalau ada orang datang cerita sampai dia tertawa. Kemudian lagi menggunakan bahasa Jawa, memakai alat cerita biasanya dengan kisah kehidupan sehari-hari dan memakai irian gambar. Next, selanjutnya. Nah, ini sudah disampaikan. Dasarnya di tempat yang sama di dalam Ngabian itu ada acara Uyon-Uyon Monosuko, dan di akhirnya sebelum closing itu ada pangkur jembleng. Dulu yang isi Pak Basio, mbahnya Mbak Arin, mbahnya beliau. Next lagi. Apa itu tujuan dagelan? Tujuan utama adalah membuat orang ketawa dengan gestur, kata-kata, gerak, suara dan sebagainya. Dalam pertunjukan tradisional sudah ada yang namanya dagelan itu, masuk di goro-goro. Kalau di ketoprak di adegan batur atau abdi dalam. Di jengklek tadi sudah saya sebutkan hampir closing ada iringan dagelan dari Pak Basio. Nah, harus lucu. Tujuan dagelan itu harus lucu. Tadi Mbak Trina tidak menjelaskan apa itu lucu. Dagelan itu lucu, karena lucu rasa ditangga. Jadi lucu itu berubah makna dari tahun ke tahun. Di tahun 78 Pak Teguh Sri Mulat itu menyebut lucu itu aneh.
Angger aneh lucu, makanya teman-teman Sri Mulat tuh aneh-aneh, hasilnya gede, katanya tekan ini potongan kayak apa jadi Mangku Projo, ada Primus di sini, ada pakai pakaian kayak anak-anak itu. Lucu itu konsepnya Pak Teguh. Tapi di tahun 85 Pak Guno itu adalah pelawak senior di Jogja itu merubah lagi bahwa lucu itu di kejutan sifatnya kejutan, seperti yang Mbak Trina tadi ungkapkan, punya kejujuran, punya ini 02 seperti itu, atau jeda-jedaan apa bedanya ini ternyata yang dijawab di luar dugaan dia. Pak Guno teorikan bahwa lucu itu adalah kejutan, tapi tahun 92 bagi Tommy Ing atau Deddy Gumelar, tahu ya, bagi itu ada yang udah lain belum ya tahun 92 itu. Yang saya setuju yang terakhir ini, lucu adalah dimengerti. Ketika tidak ngerti, orang tidak akan ketawa. Contohnya seperti ini, ada seorang cewek ibu-ibu atau cewek telepon, Mas, anaknya wis lahir, rupanya kayak kue loh Mas, irungnya kayak kue loh Mas. Dia Mas, bojoku teko. Ada yang ketawa, ada yang ketawa. Bedanya yang ketawa berarti tahu. Ada cewek telepon, Mas, anaknya Dewi lahir, irungnya kayak kue loh Mas, badannya kayak kue, bojoku teko Mas, bojoku. Ada yang mikir. Apa beda dokter tua dengan dokter muda? Dokter tua itu ngumpulin duit untuk beli mobil Volvo, tapi dokter muda itu senangnya dengan vulva. Ada yang tahu, ada yang enggak. Yang ketawa baru paham. Jadi intinya lucu itu dimengerti. Ketika enggak mengerti, jadi enggak lucu lagi. Terus teori tadi Mbak Tina itu menggunakan job telling. Job telling itu bukan karya dia, tapi dia mencari dari Google, mencari dari YouTube, internet. Yang lucu mungkin dari Ustadz Anwar Jahid, diucapkan kembali, itu namanya job telling. Next lagi, apa dagelan itu merupakan cabang seni? Ya, bahkan dagelan adalah menurut saya, kalau salah mau dikoreksi, cabang seni yang kompleks karena dalam menyampaikan lelucon tersulit pesan. Di sini kemampuan public speaking sangat diperlukan. Ini Mbak Trina sudah masuk public speaking dengan jalan-jalan menarik. Beda dengan ngomongnya begini, bapak-bapak ibu-ibu kan kaku. Dia udah pakai public speaking. Walaupun kadang-kadang dagelan itu sering dinilai sebagai yang rusak seni. Menari Mas Didi dibelajarkan jadi lucu, tapi Mas Didi aslinya punya kemampuan menari yang benar. Menyanyi dibelajarkan jadi lucu. Timro itu bisa main musik benar dibelajarkan. Lalu dalang dibelajarkan, Mas Benny dengan dalang hip hopnya. Ini sulap dibelajarkan, itu harus benar-benar bisa main sulap. Iya. Itu pengalaman saya. Jadi tahun 2025 saya dengan Mas Bebek dapat job melawat di Jakarta. Sampai ini tempatnya di Hotel Borobudur. Jam pagi saya udah duduk sampai sana, jam 12 makan siang dan langsung cek tempat dan cek sound. Tapi ketika harus cek sound, ternyata tamunya dikasih oleh IO-nya, nanti malam tamunya orang Jepang. Nah, aku rasa bahasa Jepang. Akhirnya saya jam 2 siang saya ke Gelodok membeli alat sulap. Disitulah saya main sulap malamnya. Karena mempelajari sulap dari siang sampai sore, pasti belum mahir tuh, rokoknya jatuh. Itu mau Jepangnya bunyi juga, wah, berarti nggak salah, malah bunyi. Akhirnya semua sulapan saya bongkar. Sejak itulah saya memakai sulap sebagai alat untuk melawak saya. Walaupun sudah banyak yang niru juga. Next. Apakah dagelan bisa dipelajari? Tentu saja bisa. Walaupun memerlukan waktu proses yang agak panjang, waktunya harus jam terbang. Satu bahan yang ngapal tok belum tentu nanti tekniknya lucu. Karena dagelan tidak ada tempat kursus dan kurikulumnya serta target dari dagelan itu harus membuat penonton tertawa. Kalau enggak, mesem lah. Oke, dagelan sangat beda dengan cabang seni yang lain. Misal seni suara, nyanyi. Mbak Hari nyanyi di sini nyanyi apa misalnya? Apa nyanyi lagu Nemu di situ?
Terus besok ada job di luar sana, nyanyi lagu yang nemu lagi, tepuk tangan. Terus di depan 2 hari kemudian nyanyi lagu nemu lagi, tepuk tangan. Tapi kalau melawan nggak bisa. Besok Mbak Tina dengan bahan yang tadi, yang dari Anwar Yai tadi, besok malamnya selalu wes tahu gitu. Wes tahu. Ya, tidak bisa ditonton ulang, harus diperhatikan. Nah ini harus diperhatikan, tidak bisa disambi makan. Paling susah itu ngelawak di acara wedding Chinese manten Cino. Wes ora lucu itu. Disambi makan 9 menu masakan. Kini teko meneh sampai 9. Wah, ini nggak bisa melawak itu. Itu yang dikatakan Pak Basio, mbahnya Mbak Arin itu lewat guru saya. Jadi Pak Basio, lalu Pak Ding Abdul, saya nyantri pada Pak Ding Abdul. Dagelan wilike, saya dagel, ininya mati, nggak lucu. Dagel, mengkoron tabrakan, wes dorong kabeh yakin lah kurang nonton aku. Dagel orang mabuk nggak panggung orang lucu. Dagel nyinggung uang. Saya pernah manggil teman nyinggung uang orang lucu Pak. Jadi nenggon manten, muni wah seneng ya Bu mantennya ngomong. Nah awak dhewe biyen kan kowe meten sik to Bu, bulane meten sik mantene. Wah semangat kan mbahmu PC. Ternyata mbahnya manten PC tenan manten. Itu pernah kejadian. Jadi hati-hati. Oke, next. Bagaimana cara menjadi dagelan? Kalau disuruh untuk urut-urutan, ini apa nanti? Kalau disuruh menulis urut-urutan atau step by step-nya agak susah. Tapi kalau sekedar berbagi pengalaman, sejak awal mencoba mendagel sampai sekarang akan saya ceritakan. Awalnya merasa saya tidak sengaja. Di sekitar tahun 80-an, saya sering diajak oleh ibu saya, almarhum saya, yang kebetulan profesinya adalah presiden untuk nonton ketoprak Tobong. Untuk itu, waktu itu terkenal dengan ketoprak Sabta Mandala, gambar enggak? Gambar 7 pimpinan Pak Bagong. Di pertunjukan ketoprak Tobong itu berbagai macam adegan tersaji, keraton, perang, tarian, gadrung, dan juru taman atau dagelan batur. Dulu yang joget itu baturnya itu kalau enggak mbahnya Mas Wiro, Pak Sopo Lupardi, saya lupa namanya, mbahnya Mas Wiro. Nah, di adegan dagelan atau juru taman ini yang paling saya sukai, paling saya pakai, saya perhatikan. Karena setelah ini saya tidak nonton lagi, saya keluar. Waktu itu dalam hati saya berkata, wah seneng ya, jadi juru taman, ahli batur, dan kadang dapat saweran, yang kopi, tepuk tangan penonton itu seneng banget. Dan kadang dilimpah rokok. Kalau minta gede, minta lagu itu dilimpah rokok. Termasuk Mas Lalu, Mas bapaknya Mas Rundeng itu saya nonton. Itu guru saya juga. Pelawak yang mengikuti saya, pelawak senior Al-Fatihah buat Mas Daryati. Itu yang Mas Daryati nutut ke saya. Pak Maroto saya enggak, Pak Daryati yang nutut ke saya. Oke, next lagi. Mencoba lomba. Nah ini di tahun 98 saya bikin grup namanya JJ Jus. Anggotanya saya, Sehono, Mas Sehono itu, Sugeng Surono, Pak Dukung Berbak, Ruli, dan Isi, dan Mbak Rate, almarhum. Waktu COVID, mulai dari lomba antar SM. Di komplek itu kan ada SRKI, SMSN, SMM. Saya juara 1, kita juara 1, Jus. Sampai menyebar itu lomba antar sekolah di luar komplek, antar grup, antar kota, antar provinsi. Saya ikuti semua dan juara. Next. Nah dari juara itu senang karena dapat apa? Dapat piala, terus penyerahan piala di hari Senin pas upacara. Dapat piagam dan dapat dulu namanya apa ya? Pakai wesel itu uang pembinaan. Apa? Dagelan apa latihan? Iya, dagelan harus latihan. Waktu mau ikut salah satu lomba lawak, grup kami dipanggil oleh Bapak Suwaryo. Pak Suwaryo itu jenazah KR di rumahnya. Kami ditanya, apakah sudah latihan? Kami jawab dengan kompak belum. Dan seketika kami grup baru itu dimarah-marahi karena harus latihan. Dan latihan pertama oleh Pak Waryo, latihan dari kedua itu teman-teman kenal semua. Itu guru saya juga, namanya Bunda Nusantoro. Itu guru saya lawak. Dan mulailah grup saya selalu latihan kalau mau lomba atau pentas, tanggapan atau PJ. Next. Step by step menuju dagelan. Nah ini
Tadi Mbak Daniel bilang apa? Menghormati, terus apa tadi belajar, terus apa tadi ya bawa 3 toh. Gak usah banyak. Senang hobi dengan hal-hal yang lucu, nonton lawak, nonton film dagelan, hiburan, stand up, baca, mendengar cerita humor. 2, senang menyampaikan cerita humor, job telling. Mbak Daniel ini job telling. Jadi kalau sering lihat kan ada di WA itu kan ada atau grup-grup apa dagelan-dagelan toh, gitu. Nah itu diceritakan kembali dan Anda menuai tawa. Ketika Anda menuai tawa artinya ada kebahagiaan dan kesenangan itu udah ada bakat di situ. Mengerti esensi lucu dari suatu peristiwa yang dilihat. Lucunya yang dong. Kalau sudah ngerti lucunya yang dong, karena ada tragedi akan jadi komedi. Contohnya ini, Mas Sino, Dalang Sino itu punya 2 pemerawit yang sewu matanya buta. Pengendir sama penyaron itu buta. Saya di situ waktu itu. Kalau lihat orangnya pasti susah, sedih kan, karena ada orang buta kan cacat dan saya ya. Ini ngomongannya biasa, tapi saya bisa guyu. Dine kopi, saya butuh kono dine kopi. Ayo kan, kopi kan? Ya kopi. Wah, dia kan pading piye wong butuh kopi pagi. Nah itu saya guyu, kok Tommy pagi mikir gitu. Terus kemarin baru saja dapat kemarin, namanya penceng itu rabun matanya. Jadi kalau jalan itu karena penceng, namanya itu kan jalan begini, nurutin bawa Spiderman itu. Ibu saya meninggal, penceng ketemu saya di jalan dari rumahnya penceng. Oh sorry yo, punya pressure corona, batin gue ke corona ya tabrak kok gue ngambil jalan kok. Itu lucu bahasanya. Kelucuan-kelucuan yang saya tragedi gempa, sampai pernah mengalami gempa. Ada nggak yang dulu waktu gempa itu ada si meninggal, terus diikat oleh mayitnya pas dicuci tsunami, mayitnya caranya jepok, caranya tinggal mayitnya gue nek kali nek wong kena banyu dan orang kampul-kampul. Itu kalau diceritakan dulu sedih Pak, tapi ketika udah berjalan waktu berapa puluh tahun disertakan, oh iya dia gue ngaku ya tak tahu ini ya seripah misalnya. Seripah itu sedih, tragedi, tapi kalau bertambahnya waktu jadi lucu. Namanya Pak Handung Sudarsono, itu adiknya Pak Bagong. Ketika bapaknya Mas Haridarmo meninggal, Pak Handung itu bersambutan, para jenazah yang kula hormati, Bapak Narto menika nilaraken putra Gansal Limo Sedaya. Kuwi nek ning Juna ke Pak Handung nyusu. Nek karena tambahan waktu, Pak Handung guyu, "Oh, aku muni ngono, oh lek menyang jenazah kok." Terus meninggalkan putra Gansal Limo Sedaya, kabeh 5 anak kabeh. Next. Apakah dagelan bisa diteorikan? Nah, ini orang luar negeri sudah bisa menirukan ini, namanya Grady dari Australia di tahun 2009 bisa, dan ternyata teknik-teknik yang dipakai setelah komedi itu sudah dipakai oleh Pak Basio, Bahnya Mas Hari, Bahari itu rule of three, itu tek-teger itu rule of three nih orang ini, siji loro telu ger, ini kan loro hiji loro ger. Kowe di pacar nih, anu bapak nakoni anaknya lanang. Wah, aku di pacar Pak. Wah, ibumu setuju, bapak setuju. Ibu, bocah seneng Pak. Pacarmu cantik, cah jebrito. Jadi anaknya lanang tak boleh di pacar, gue Pak. Bocah ya seneng, aku ya seneng. Ibu ya setuju, cantik, cah jebrito. Saya paham, nanti bunyi. Ini jangan orang bunyi. Bapak jangan orang ngerti. Begitu kok. Ada mana? Gue poso. Wah, gue jelas taat, selalu poso. Ini bukan di aku neng ayam goreng Suwarti. Gue di aku neng bakso Kornelan. Kedua. Nah, bener kan? Jadi lucu itu dimengerti. Ketika nggak ngerti, ojo nyoba-nyoba ngetoknya bahasa orang nggak ngerti. Jadi Mbak Kini tadi ada apa? Si nangga ono apa nih?
venue. Nah ini artinya. Oke ya, bartender tadi saya bartender sudah ya. Dan kemudian bartender Basio ngerasani si Abdul bocah kok ini turu kenapa bapaknya disuwek-suwek kayak ngobrol roasting ini jarang-jarang dilakukan. Cuma Basio ngerasani Abdul itu roasting itu membuat pelawak stand up namanya Kiki Saputri itu terkenal banget loh, karena dia merosting ngelak-elak kan dia seneng contohnya dan mau kira kok orang kayak gini kurang putih misalnya terus jadi ada pembaliknya dan itu membuat orang senang namanya roasting ngece bully. Oke, lalu act out. Nah Mbak Jumi tadi udah act out, udah ini barang ini juru taman menari pembahasan terakhir nari ditusuk dewi itu. Jadi orang ditusuk jangan ini ditusuk sakit dewi itu act out. Callback itu cerita sabun. Nah kalau kita cerita sabun mas mungkin ngerti mesti benar aku jadi sabun ya tapi yang dicekel lowe udah ayu kayak mana baik aku sabun coba ini digosok kayak gini medel saya kayak mana baik aku sabun. Jadi kata sabun itu diulang-ulang yang namanya callback. Riffing, nah riffing itu dilakukan oleh Junedi seperti tadi Mbak Vinil itu harus lihat penontonnya sopo, sing digawe sopo, acaranya opo. Nek acara nggon dokter ya aja ngomong soal bengkel, nek acara nggon siswa SMP ya aja ngomong tentang HAM, tentang apa sih abot-abot. Nek nggone ibu-ibu nek kampung ya aja ngomong soal politik, nggak paham mereka. Apa yang mereka ketahui. Lalu hiperbola dibesar-besarkan. Ini sering teman-teman kita lakukan hiperbola ini. Gue ngerti laut merah, saya ngecat bapakku. Gue ngerti ya, apa laut mati, saya mati ini bapakku. Saya nomor telu lah terima. Gue ngerti lah segoro gitu. Oh, kolor dia tak pindah gitu. Itu hiperbola, digede-gede. Lalu hampering itu orangnya. Gendring menepis lapak di panggung dangdut kampanye wes tahu pasti gitu kan. Gimana pelawak bisa menghandling itu salah itu nomor terus munyor macam berbukuan kamu. Jadi mengembalikan perkataan penonton yang akan mengacu pertunjukan kita menjadi kata-kata itu sesuatu yang menyenangkan. Contoh kemarin ini agak politik dikit. Si dia dibilang Samsul, Samsul Pak. Ini oleh si dia, cek aku Samsul harus mau bawa lucu. Akhirnya menang. Iya, benar. Semua kata-kata yang hujatan buat dia dipakai. Cek aku Samsul harus mau bawa. Langsung. Itu contohnya nih. Ono jajaran Mataram dulu gitu ke Kedoprak. Woi balik aku, urut, berhasil aja, nah gitu. Ini, woi balik, dulu, mereka orang gitu. Oke, storytelling Mbak Junior sudah storytelling. Next lagi, persiapan sebelumnya, cari bahan dagelan yang cocok dengan acaranya ulang tahun, catering, manten, mengamati lingkungan peristiwa yang viral, baca koran dan medsos sekarang. Mengenal penonton, nah ini tamu undangan, pejabat, ada pejabat, tokoh masyarakat atau tokoh gila di situ. Jadi sebut, kalau si rondo kan, juga itu si rondo. Anak-anak dulu lah, ngomong tiga tapi sudah. Oke, latihan bahan pel-pelan tadi Jawa Timur pel-pelan. Kalau di Jogja sebenarnya bukan pel-pelan, namanya gelangkonan. Gelangkonannya apa? Ketemu dengan partner, nah ini partner itu kalau di stand up namanya komedi bagi. Saya dengan Junet Gareng itu sering tidak resmi yuk mangan yuk, alasannya mana? Jangan lupa aku dibahas, col ini ditanggapi. Jangan bilang latihan, bukan ini. Dagelan itu paling besar bukan latihan. Ini dapat mangan gratis dulu. Yuk mangan yuk, ini latihan. Biasakan mencatat di sini ATM. Ini ada murid saya punya murid yang sekarang jadi pelawak profesional. Tanyakan pada beliau itu. Murid yang melebihi kemampuannya sudah melebihi saya hanya dengan satu modal ATM mencatat. Anda kenal semua itu.
namanya Prigel Siswanto dari Jawa. Tanyakan dari Jawa. Pertama dokter, aku pengen ngajar dagelan dengan cara mencatat dan sekarang beliau berhasil. Next, kenalilah lagu yang tak tertulis. Syarat tidak boleh, menirukan alis tidak boleh, simbol negara, ujaran kebencian tidak boleh. Zaman dulu boleh pak, neng isor Garuda, ketelekan manuk. Itu boleh sekali, tidak boleh. Tidak boleh. Manuk ketelekan bajingan ini. Yuk next, jenis komedi, slapstick, lucuan kasar dilempar roti blok. Jadi segmen Tom and Jerry, umum di barat. Depan itu lelucon dengan pantomim, itu Pak Jemek dulu. Jadi gerakan pantomim yang bikin ketawa namanya Depan. Verbal komedi, kebalikan dari slapstick, itu biasanya digunakan di Indonesia dengan budaya, dengan kata-kata. Screwball, lelucon yang tidak masuk akal, bombastis, biasanya lewat film efek orang kepalanya besar. Terus dari kasih negara, orang bingung, lubang sungai, gue mau mati. Jim Carrey narik apa bulan. Lalu blue atau dark comedy, lelucon yang bahas sesuatu yang tabu. Dari situ harus apa? Itu sudah mengarah ke blue comedy. Metu lemas maju, mlebune kaku, metu lemas bareng mangan tebu. Sudah blue. Dan ada yang di Indonesia yang pelawak yang blue yang laku keras. Namanya Mongol Stres. Mongol itu dari Sulawesi, saru-saru namanya saya terus. Udah, itu next lagi. Catatan untuk pemula, cari bahan-bahan yang cocok dengan acaranya anggota. Jadi, udah tahu ya, mengamati mengikuti peristiwa yang sedang viral, mengenal penuh. Tadi sudah ini, artinya sudah Taman Budaya 17 Mei 2004. Terima kasih, saya Wisden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Kang Wisden. Ya, ternyata ya, dagelan itu ada teori dan kajiannya. Menurut para senior-senior kita yang bisa kita pelajari di Mas Wisden ya. Ternyata teori-teorinya sangat banyak sekali untuk menjadi seorang dagelan. Nah, ini dia. Untuk yang ketiga, ini Mas Setiawan Tiagatara. Mungkin beliau ini kan terkenal, identik dengan plesetan-plesetannya. Ya, mungkin ini ada pandangan lain ini dari Mas Setiawan Tiagatara. Monggo Mas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit cuplikan dulu dari perjalanan karir ya. Bagaimana dulu saya dari seorang komedian dari teater, terus akhirnya melawak. Sebelum ini beberapa paket saya mulai dari awal dulu ya. Biar nanti lebih simpel. Oke, ini perjalanan karir saya.
Lencang ke muka. Oh, lencang ke muka. Saling dulu. Lagi ya. No, sir. A-D-I-R-L. Adil. Kepanjangannya Adil. A-nya arif dan bijaksana dalam bertindak. Oh, A-nya Luar biasa ya. D-nya mah dukung kebenaran, jauhi kebohongan. Kalau I-nya apa? Iman dan takwa itu landasannya. Nah, ada satu Pak, R-nya apa? Lu kok masih tanya? Itu tadi ya. Jadi saya meyakinkan bahwa nanti perekonomian akan semakin membaik. Karena saya akan selalu berada di samping Pak SBY untuk masalah ini. Kenapa Pak di samping Pak SBY? Karena kalau di belakang nanti di foto nggak kelihatan. Ini spesial karena bosnya itu kamera face gitu ya. Kamera itu kamera, face itu wajah, wajahnya mirip kamera. Jomblo adalah statusasi dari orang yang mengalami kudeta hati ketika cintanya nggak dikonfirmasi. Saya namanya topo. Nama kok juga gitu, belum sempurna Pak. Topo M. M-nya apa? Matopo. 0-20 itu kalau menyintai cowok itu siapa dia? Oh, dia seorang artis, dia seorang terkenal. Itu siapa dia? 20-40 siapa saya? Saya S1, jodoh saya S1 kali ya. Oke. Itu ya, jadi siapa dia, siapa saya. Kalau 40 ke atas, siapa saja. Nggak banyak ngomong, nggak banyak protes, langsung jadi kopi. Kok kopi kok nggak ada airnya? Kalau itu mintanya kopi. Tapi nggak gini ya. Kemana gendruwo? Guru belum masuk, dia sudah masuk. Guru belum pulang, dia sudah pulang. STRI, idaman suami tempat rahmat ilahi, gitu kan? Betul kan? Suami SUAMI, apa artinya? Semua uang adalah milik istri, gitu ya. Oke, tepuk tangan yang luar biasa dulu teman-teman. Jadi satu kebahagiaan kita bisa sharing. Mas Bisben, Mas Tulis dan teman-teman yang lain atau Mas Julian itu adalah saksi sejarah bagaimana kita berproses. Dulu awalnya itu pelawak ada yang turunan, ada yang ajaran. Nah, saya kemudian Mas Tulis itu termasuk mungkin yang ajaran ya. Saya dulu mengikuti lawak itu dari lihat terus, bahkan ikut berapa lomba. Sampai dengan saya tuh pernah dibuat satu koran besar banget. Tiawan Tiadatara juara satu lomba lawak. Pesertanya hanya satu. Serius. Jadi waktu itu ada 5 peserta itu di desa daerah Serandaan itu ada Tri-Trimuti Gading kalau nggak salah sana. Itu ada 5 peserta. Pas mendekati hari H itu kan udah sepeda gembira itu. Akhirnya yang 3 mengundurkan diri. Terus tinggal 2 atau berapa. Final pas hari H. Yang 1 mundur. Saya mau mundur itu. Karena itu hiburan sepeda gembira. Akhirnya mau nggak mau dari situ kita melawak dan alhamdulillah dari situlah mulai kita lawak lepas naskah gitu. Oke, untuk saya ingin sharing ya. Kalau sukses itu ada 2, kalau secara umum bisa dengan akademis, bisa dengan jalur bakat. Jadi kalau pengen dokter, pengen dosen itu memang jalur akademis. Tapi kalau mau jadi pelawak ya dengan bakat. Kita nggak usah perlu sekolah, yang penting kita nyantrik wae kalau seorang yang top. Oke, berikutnya lagi Mas. Oke, ini. Dan yang kedua kalau pelawak dan sebagainya itu kembali ada beberapa hal yang harus kita pilih. Satu ya, pelawak itu teman-teman kalau mau jadi pelawak itu yang satu yang harus diniati adalah punya tekad yang sangat kuat. Pelawak itu benar-benar harus punya keinginan yang sangat kuat ya. Oke Mbak, coba diklik Mbak, itu agak mandek begitu. Jadi pelawak itu harus punya tekad kuat. Karena pelawak itu berat ya teman-teman. Menurut saya pelawak itu profesi yang paling berat. Jadi jangan heran kalau suatu saat teman-teman itu terkait dengan pelawak itu kadang-kadang beban itu abot. Mohon maaf banget. Pelawak
itu menurut saya profesi yang sangat-sangat luar biasa, profesi yang sangat di atas karena bebannya berat. Saya aja pas waktu jadi pelawak itu kadang rapi nak rompol karena cilik digedeke, bahasa gede digeguyu wong gitu kan. Masa akhir banget ya cilik-cilik digedeke gede. Bahkan bapak saya menentang, saya itu insinyur ya, lulusan teknik sipil. Bapak saya itu 2 tahun saya proses untuk meyakinkan. Bapak selalu bilang, wis bapaknya itu jatah PNS waktu itu. PNS gajinya waktu itu 650.000 tahun 97. 650.000 coba 650.000 sebulan. Saya pelawak itu sekali waktu itu 500.000 tahun 97. Lah bapak waktu itu bilang, pokoknya kamu jadi insinyur baik karena pelawak itu penghasilannya ramesti. Saya mungkin ngeyel, memang pak, pelawak itu mangannya ramesti. Kadang KFC, kadang Pizza Hut, kadang juga Suharti. Pelawak itu hidupnya pas-pasan. Saya ngeyel, iya pak, pas-pasan pak. Pas pengen motor, satu motor. Pas pengen mobil, satu mobil. Terus bapak juga bilang, pokoknya aku PNS baik lah. PNS 650 pasti. Tapi pak, kalau lawak itu sekali lawak 500.000, 2 kali lawak 28 hari saya santai, saya bilang gitu. Bapak selalu bilang, tapi kan penghasilan kan tetap lawak. PNS kan tetap, iya pak, tetap 500 pak. Saya bisa 500 juta dan sebagainya gitu. Jadi kita harus punya tekad kuat. Berikutnya pak, next pak. Oke, ini ada teman saya langsung aja nanti kita lebih ke sharing aja. Prinsip ini yang harus ditekuni lawak. 1, kalau lawak itu punya tekad dan mental kuat. Ini pengalaman saya pribadi. Wani gede, wani ngelih. Jadi saya ketika memutuskan melawak waktu itu, sampai dengan anaknya Budi itu bilang ke bapak saya, Mas aku jalan dulu banget, sampaikan ke bapak, saya tuh menjadi pelawak nih, jadi insinyur itu saya ramena. Pertama, golek duit abot, mikirnya abot, baru bangun gedung, berapa tahun sih mikir, itu bermasalah kan gedungnya. Terus naik lawak, sekali ngejob beres urusannya itu. Terus waktu itu juga gitu, ya wes, 1 naik lawak, 1 konsep teman-teman yang pegang. Wani getih, wani ngelih. Teman-teman harus berani lapar, kemudian berani getih total. Jujur ya, ketika jadi pelawak pertama kali itu saya mikir, job saya setahun cuma sekali. Itu perpisahan SMA. Nek ono perpisahan. Nek orang harus mengundi. Nek aku ini kuat ya orang. Bojoku mosok makan setahun sekali. Akhirnya waktu itu aku mikir SMA nu tak lobby. Perpisahan ada, terus kemudian ada lustrum atau ada ulang tahun, jobnya 2 kali. Mikir meneh piye carane menang penghasilan tetap jadi penyiar saya. Jadi penyiar radio dan sebagainya. Next Pak. Nah yang kedua seperti yang sebagai Mas Iben, lawak itu bisa dari turunan, tapi bisa juga teman-teman dari belajar. Belajar yang saya pahami itu dulu adalah ya seperti Mas Ben sampaikan tadi, ATM, amati, tirukan, modifikasi. Saya dari pelawak itu jujur dari zaman SD, om saya selalu nyetel kaset Junedi. Kaset Junedi itu selalu disetel terus sehingga saya waktu mikir, benar banget jadi pelawak itu atau gawe guyu itu pahala dan sebagainya. Maka dari situ saya amati joki kayak ini, tirukan. Misalnya Junedi, gelas, tugel raiso digumlah, apa tugel raiso gelas, keris bluker, raiso bumiris, misalnya kuping, kamu jebiping. Saya bikin yang beda, misalnya hukum harus utamakan keadilan untuk masyarakat. Misalnya hakim hubungi aku kalau ingin menang. Kita otak-atik, tapi kita variasikan. Next Pak. Yang berikutnya bergaul dan belajar dengan orang sukses. Ini kunci paling sederhana kalau teman-teman mau jadi apa. Jadi apapun ya itu ya. Saya dulu pengen jadi pelawak. Saya bergaul dengan Mas Marwoto, foto bareng, Tesi Vimla, kemudian Mas Wisben, Mas Junet. Kalau Anda mau jadi seseorang yang sukses, dekati keinginan Anda. Saya jadi motivator, aku mau seminar, aku foto karo bicaranya terus, gitu loh. Saya mau main sinetron, sak beda IKB. Maka ketika ada seorang figuran waktu itu tanya saya, Mas Tiawan main sinetron itu pakai casting? Alhamdulillah tidak. Kok bisa? Memang gimana Mas? Saya 10 tahun itu tetap jadi figuran terus. Kesalahannya apa? Kesalahannya adalah Mas menginginkan hasil yang beda, tapi Mas gak ngubah lingkungan. Jadi rata-rata nih teman-teman ya, kalau teman-teman jadi figuran, rata-rata ya perhatikan. Ketika ada syuting,
makan, begitu makan kumpulnya karo hiburan sama ekstra, bener nggak? Rata-rata gitu kan. Coba mulai besok ya, kalau Anda makan itu, kesempatan makan itu sudah orang sutradara, sudah orang pemain. Lambat laun akrab, ketika ada ekstras yang butuh ngomong, Anda bisa direkomendasikan karena Anda mulai masuk di areanya pemain dan sutradara. Itu sederhana ya, tapi itu efek luar biasa. Berikutnya Pak. Nah, berikutnya lagi, teman-teman kalau mau sukses itu harus yang transformasi, menyesuaikan zaman. Mas Biben itu salah satu contoh nyata ya, Mas Marwoto juga. Bagaimana dari tradisional trennya stand up, beliau bisa masuk stand up. Trennya bicarakan yang kekinian, beliau bisa mengikuti. Pelawak-pelawak yang sukses itu rata-rata pelawak-pelawak yang mengikuti perkembangan zaman. Coba Pak, bikin Pak. Oke, satu lagi. Oke, lagi. Sampai di terakhir. Ini aja. Nah, satu nih juga sebelum nanti kita buka lebih detail. Apa yang harus kita perhatikan kalau pengen jadi seseorang itu adalah ketika orang menyebut nama Anda, itu yang ingat di dalam benaknya apa? Contoh, ketika kita bilang sulap atau humor sama dengan Mas Bisben, misalnya identik. Saya waktu itu milih motivator humor, sudah saya patenkan juga. Dan teman-teman tuh apa yang kira-kira jadi identik? Pelawak yang mungkin dari penari, Didi Towo misalnya, atau pelawak penari wedok, misalnya Mbak Trini. Nah, apa kira-kira yang membedakan ciri khas? Maka jangan ragu untuk terus belajar dan belajar dan belajar, gitu, teman-teman. Jadi ketika nanti kita mempelajari beberapa hal itu ada nilai plus, itu kita insya Allah punya harga yang beda ya. Saya sebetulnya juga dosen sehari-hari. Cuma ketika ketemu sama dosen, rata-rata mereka akan nyebut ini dosen tapi artis loh, gitu loh. Ketika saya ketemu artis, ini kata mereka loh ya, saya nggak pernah merasa ini artis tapi dosen. Jadi ada nilai plus apa? Teman-teman misalnya seorang bidan, oke bidan yang biduan misalnya gitu, bukan bidan yang biduran misalnya gitu. Ini apa sih nilai plus? Itu harus dicari. Nah, dalam pencarian ini perlu proses ya teman-teman. Tadi banyak yang sudah disampaikan Mas Yugan, ada beberapa proses yang komedi, tragedi tambah waktu sama dengan lucu. Itu bener banget yang disampaikan Mas Yugan. Karena ketika dulu tragedi, saat itu memang di Delok itu nggak lucu. Cuman setelah berapa tahun kayak gempa tadi yang cerita Mas Yugan bener-bener terjadi tuh. Teman saya ingat banget. Waktu dia cerita waktu itu saya rawani guyu, tapi saya kira wani. Jadi pas gempa teman saya waktu gempa bruk butuh loh kafe ambruk kok. Alhamdulillah banget dia tuh gempa. Omanya tadinya kan miring, begitu gempa itu udah dijejek. Wah alhamdulillah mas enggak. Tiba-tiba ada gempa susulan ambruk malah. Jadi ada hal yang kayak itu. Ada beberapa teman yang kayak gitu ya terjadi itu hal yang ketika itu hal-hal yang mungkin sedih, tapi sisi lain juga jadi lucu. Mohon maaf ini mungkin ada beberapa teman yang tahu tuh. Ketika kisahnya penggambaliannya ya Mas Yuban, penggambalnya Dalang Seno. Ketika Dalang Seno wafat, mereka ada yang nangis-nangis gitu loh. Saat itu kita udah terdalam banget loh. Tapi berapa tahun kemudian ketika saya mendengar berapa kabar kenapa nangis tuh, kita bingung sebenarnya harus nangis orang. Karena masih nangis memang karena kehilangan. Tapi waktu itu ada yang nangis karena apa? Mereka sudah nyicil motor. Nyicil motor kebetulan sama bencana atau musibah itu kan bayarin ini kan. Jadi cicilannya lebih itu kan bisa hal yang kadang nggak kita pikirkan, tapi ada hal yang seperti itu. Nah di lawak zaman sekarang itu kita harus hati-hati memilih beberapa materi yang kadang bisa kita terapkan, tapi ada yang tidak. Saya sebagai pembuka itu dulu aja, nanti kita lebih banyak share karena waktu terbatas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Setiawan. Ternyata ya Mas Setiawan, untuk menjadi seorang dagelan itu munculnya gampang ya. Kudu duwe ATM. Ya Mas, amati, tirukan dan modifikasi itu kunci pokok jadi seorang dagelan. Ya ini kayaknya ini sudah waktu yang ditunggu-tunggu ini untuk para sobat budaya. Ini sudah mengantri, ada yang ingin bertanya jawab. Ya ini kita sudah masuk ke sesi tanya jawab. Untuk sobat budaya saya lempar pertanyaan. Ini satu dijawab satu aja ya. Atau mau langsung 3 pertanyaan? Monggo ini tuh penanya langsung 3 penanya. Jadi nanti monggo mau bertanya ke Mas Wisben, Mbak Dina Trinil atau Mas Setiawan.
Monggo untuk 3 penanya pertama. Ini kita masih ada waktu kurang lebih 20 menit ya. Ada yang pertama? Monggo Mbak, yang pertama dari siapa? Di mana? Dari mana? Monggo. Karena nama saya Nesta dari tadi. Dari tadi bodoh. Dari Basko. Pertanyaannya itu untuk Mas Misben. Itu kan tadi ada dijelaskan tentang beberapa komedi yang kayak drum komedi, blue komedi kayak gitu. Itu kan sekarang sering banget digunakan di dagelan-dagelan. Nah, tapi kan ada mungkin beberapa penonton atau orang yang nggak bisa menerima lawakan kita yang drum komedi itu gimana cara kita buat menyiasati? Terima kasih. Oke, matur nuwun Mbak Nesta ya, dari Baskom. Ya, untuk penanya kedua, monggo. Oke, selamat sore. Nama saya Sugeng dari Jogja, Bapak. Tentang ini apa dagelan, ajaran atau turunan. Tadi dari beberapa narasumber sepertinya lebih ke arah ajaran. Mungkin seperti halnya dulu orang menanyakan kalau pimpinan itu diciptakan atau dilahirkan. Itu ternyata sekarang sudah muncul banyak kursus atau kampus yang ada program studi kepemimpinan seperti itu. Nah, saya sempat browsing di beberapa negara sudah ada jurusan seni komedi. Tapi kalau di Indonesia saya kok belum nemu ya. Nah itu kenapa kok di Indonesia belum ada? Saya nggak tahu. Kalau misalnya ternyata ada ya mungkin nanti bisa dikoreksi. Terus yang kedua ini yang brainstorming aja mungkin tadi disampaikan kalau dagelan Mataram itu sekarang sudah masuk warisan budaya. Apakah memungkinkan di Jogja kalau misalnya itu ada beberapa kampus yang seni ya, atau mungkin saya pernah dengar ada akademi komunitas ya, apakah memungkinkan misalnya dimasukkan di situ seni komedi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertanya ke siapakah Mas? Atau ditujukan ke salah satu atau monggo? Monggo masuk dulu. Terima kasih Mas Sugeng. Untuk yang terakhir sesi 1 ya, pertanyaan sesi 1. Ini ada satu pertanyaan lagi. Tidak ada? Kalau gitu 2 pertanyaan dulu aja. Monggo, Mas Wisben. Untuk yang pertanyaan pertama. Terima kasih Mbak Nesta dari Baskom ya. Pertanyaannya jenis komedi tadi ada macam-macam ya, ada slapstick, ada verbal, terus ada dark komedi atau blue komedi. Kalau menurut saya pribadi Mbak, untuk dark komedi atau blue komedi itu sebaiknya nggak usah dipentaskan karena risikonya gede. Lebih baik diceritakan kalau pas ketemuan dengan aja, ke tempat kecil, di arisan, itu nggak apa-apa. Karena kenapa? Saya bilang risikonya gede. Teman saya itu pernah pentas dengan dark komedi. Moga-moga syuting ya, namanya Mas Bambang Gundul. 2 tahun setengah. 2 tahun setengah kena pasal karena boleh diucapkan nggak ya? Salah ya? Soalnya masalah agama. Dan ada yang rekam waktu itu belum ada HP ya, cuma direkam. Dia mengucapkan satu kalimat yang itu menyinggung agama tertentu. Diproses dan 2 tahun setengah dia kuliah di Wiroguna. Daripada salah, mending kalau saya saru nggak ya? Daripada saru atau rusak. Kalau terpaksanya tidak punya bahan untuk melawak gitu. Ya bisa saja Mbak Nesta. Jadi Mas Sugeng. Oh Mas Sugeng. Jadilah sudah jadi pendeta benda. Sementara saat ini ada di ISI Pak, Institut Seni Indonesia. Itu ada mata kuliah teater
Dan di sana ada dagelan dulu Mbak Kuno yang ngajar. Sekarang saya nggak tahu, tapi ada teori-teorinya. Salah satunya saya juga mengambil dari teorinya Mbak Kuno. Lalu kenapa tidak diseragamkan untuk dagelan? Karena dagelan tiap itu kan beda-beda. Di Jogja namanya dagelan, di Surabaya namanya lodruk. Itu folklore, jadi ilmu nasional ilmu folklore ya. Di Bandung namanya lenong. Di Bali namanya budres. Banyak, jadi kalau dijadikan jadi satu saya kira susah. Tapi kalau komunitas komedi ada Pak, di setiap kampus di Indonesia ada namanya stand up Indo, ya Mas. Di setiap kampus ada namanya stand up Indo, tapi itu mengkaji tentang seni pertunjukan lawak tunggal atau one man show yang disebut stand up comedy. Itu saja Mas Sudin gimana? Oh iya, ada paski tapi tidak aktif ya. Susah, ukuran lawak itu susah. Tapi kalau ada makan, duitnya mungkin tekor. Tapi kalau yo rapat susah, itu sudah pikir. Jabatan Mas Ben, Mbak Nesta dan Mbak Sugeng sambut ya. Ya, untuk selanjutnya penanya, monggo kami buka lagi untuk dua penanya. Wonten cerita. Ada Kak Onji. Terima kasih. Ini karena penting maka saya nggak tanya, tapi menambahkan yang ditanyakan Mas Sugeng tadi. Kok buka Google Rano untuk pelatihan komedi khususnya di Indonesia. Ya, ini tadi saya sampaikan bahwasannya baru TBJ yang berani mengadakan pelatihan atau pelajaran komedi itu tiap hari Minggu jam 10 sampai jam 12 di Taman Budaya ini. Pesertanya sebelum dibatasi ini umur 7 sampai 16 tahun. Sebelum dibatasi itu pesertanya ada sekitar 200 orang, 200 anak. Ini pelatihan di sini. Makanya tadi saya berapi-api karena baru Taman Budaya sudah berlangsung 4 tahun ini. Ya. Jadi kalau jenengan buka Google kok ngono, nah monggo dari Taman Budaya di leboke Google gitu. Nah, ini jadi ada, tetapi ada batasan umur 7 sampai 16 tahun. Setelah lulus ya tetap kita tampung, jadi ada grup baru yaitu Baskom Gerang, yaitu lulusan-lulusan dari Baskom itu yang kita tampung, kita jadikan satu menjadi istilahnya, karena ya itu jujur nek tari lulus ono SMKI ono isi ono, kemudian karantar ada, teater ada, lagi baru sekolah TBJ di, makanya kita tampung. Mungkin sebetulnya yang wajib menampung itu pasti itu dari Mas Yusben ketuanya itu. Ini kok orang ditampung-tampung itu piye Mas? Semoga Mas ini sebagai ketua. Nah, terima kasih. Semoga Mas Tiawan bisa menambahkan. Cek, oke. Terima kasih tadi Mas Sugeng. Jadi mungkin tadi seperti yang disampaikan Mas Tulis, alhamdulillah di TBI sudah ada pelatihan ya dari Baskom 7 tahun sampai 16-an ya Pak Mas. Nah alhamdulillah sebenarnya dulu saya pernah bikin juga ketika saya aktif di RBTV itu saya bikin Sanggar Batawi. Itu muridnya sudah 400-an orang ya. Tapi saya memang pendidikannya adalah menyesuaikan bakat. Jadi ada beberapa teman saya dulu ada diklat, presenter dan pelawak. Beberapa yang mungkin sekarang sudah beberapa sukses ya, ada Mbak Analisa, ada Mbak Rara yang sekarang main sinetron. Kalau pelawak-pelawak ya ada Mas Iwan Tubi Milioner, Mas JT Hamuat, Persegi Panjang, Kaya Sanda, dan beberapa teman lain. Ada yang badutnya Jogja, Mas Atang, kemudian ada Mas Dimas Mujib dan lain sebagainya. Kalau nanti coba kan tolnya. Jadi memang ada. Dulu pernah Mas, kita terwacanakan zaman Presiden Gus Dur, itu kita pernah dengan keluarga Gus Dur itu mau bikin pendidikan khusus kayak pelawak, kayak akademi gitu. Namanya University. Itu kayak pendidikan lawak, di mana tadinya itu sudah ada planning rektornya Gus Dur, sudah keluarga Gus Dur waktu itu. Tapi di tengah jalan karena beliau terus sudah wafat mandek. Jadi waktu itu sudah rektornya Bapak Gus Dur, kemudian dekannya Mas Butet. Waktu itu sempat terpikir gitu, nanti dosen-dosen yang pelawak-pelawak.
Jadi teman-teman kalau mau jadi itu nanti perdagangannya kamu itu nih ngarepe pelawak, nih nganti song guyu itu baru lulus, kan suwe banget gitu. Tapi ada pendidikannya gitu, pendidikan kurikulum pertama itu teater, karena teater itu basic dari semua ya. Kalau kita bisa acting, itu kita bisa menempatkan diri kapan kita harus lucu, kapan kita harus mancing, kapan kita harus jadi leader atau joker atau yang passing ilmu tengah-tengah itu. Nah seperti itu sih. Itu dulu Mbak, nanti kalau ditambahkan monggo. Matur nuwun. Ya, mungkin masih ada lagi. Saya lempar untuk dua penanya. Kartunis ini Mas Kesen. Kartunis goreng. Monggo. Ini mumpung loh ini bertemu dengan Mas Wisben, Mbak Trinil dan juga Mas Setiawan. Terus sebelumnya, terus long time no see ya, Mas Wisben. Kita udah berapa tahun nggak pernah ketemu ya. Moga-moga nggak lupa. Nama saya Fani Setiawan. Dulu saya kebetulan ngurus Primula, tapi sekarang cuma jadi penonton saja. Mas teman juga buat Mas Setiawan Tiada Tara yang akhirnya bisa dapat undangan ke sini. Untuk bicara di level dagelan Mapram gitu kan. Kebetulan kalau Pak Basio itu kan stand up yang luar biasa menurut saya, keren. Ada nggak ya regenerasinya Pak Basio? Mungkin Mas Wisben mau ini melakukan regenerasi atau membuat merilis cerita ulang, karena kan India dagelannya unik banget gitu, dan abadi gitu. Nah, tapi ada pentas yang bisa mementaskan kembali dagelannya Pak Basio, Mbak Basio awal gitu. Terus buat Mas Setiawan, kapan balik lagi ke TV Mas? Kita ada channel YouTube-nya, kita terima kasih. Matur nuwun Mas Setiawan. Ya, langsung saja ditanggapi J. Terima kasih Mas Setiawan, ketemu lagi dalam tidak berjumpa. Tapi sebelum Mas Setiawan, saya menanggapi Mas Tulis dulu. Memang paling susah ngumpulin pelawak yang sudah jadi atau merasa jadi, karena mereka mentuyo kayak gitu. Prinsipnya, saya ulangi aku Mas. Jadi saya itu keluar tidak harus tanggapan, ngomong-ngomong oke. Di Jogja itu yang saya bisa sebutkan namanya, yang bisa dijalan bukan, nggak ada sampai ini Mas. Tidak ada 5 dari saya. Yang mau saya WA dan dia datang dan merembukan. 1 orang namanya Tulis, 2 nama Setiawan, 3 namanya Wisben, 4 Bebek. 4 orang saja yang mau jangan rembukan soal tidak ada duitnya. Ayo gawe, oke. Lainnya maaf, mau tidak saya sebut karena ketika saya WA, maaf ini jujur-jujuran, ketika saya WA, Mas, Selora tanggal piro acara apa? Tidak tanya berapa, tapi siswa rapat ya, wis lapor saya rapat sebelum dijak. Itu dari banyak orang, 20 orang yang saya datang, saya udah 15 alasan yang berbeda. Sorry aku udah bojoku, motorku rusak, anakku les, sesuk aku rusak ini. 15 orang tanya, jadi tak tulis bukunya sampai mana. Terima kasih. Kalau untuk teman-teman yang pemula, saya oke, atur jempol. Oke, saya setuju teman-teman yang pemula. Ayo, jangan tirukan senior yang malas gitu ya. Dari sekian banyak pelawak, apakah ada yang nulis pendidikan Setiawan? Tidak ada, nggak tahu mikir tentang itu. Ilmunya dari kakak saya senior namanya Klip Lara. 24 jam kita hidup, 10 jam untuk istirahat, 4 jam untuk mikir ini. Adakah pelawak yang 4 jam waktunya mikir sesuk dan gelopo ya, bulan bahannya? Siapa yang 4 jam nonton YouTube pelawak? Siapa yang tiap hari dengerin Basio? Saya tanya. Sekarang dites judul apa saya apa? Basio pun apa? Paling keterangan tring. Dapat seneng jadul kepuntir Basio barang saya apa? Karena tiap malam saya dengerin Basio sampai tertidur. Mas Setiawan, Mas Setiawan, terima kasih. Pentas Basio pernah dilaksanakan ya Mas di tempat saya. Tapi untuk menerima beliau susah dan tidak bisa karena terkendala oleh zaman. Waktu itu belum ada visual, jadi adanya audio. Pak Basio bagaimana
Pak Baso berusaha melawak hanya dengan audio, dengan radio. Misalnya membayangkan rumahnya kocok. Dulu kok bisa ya bayangkan ngarep kocok, muri kocok, apa yang tengah-tengah lembak gula. Itu Pak Baso sudah pernah. Terus bojone mau kerja di restoran. Aku kerja restoran ini ora seneng, lah apa Pak? Lah kowe masak aku ora mangan. Ya ora aku masake uang mosok ditahan. Bisik-bisik Pak Baso. Berusaha satunya orang. Gitu. Terus ada lagi Pak Baso menceritakan istrinya pesan order dikasih lempung. Istrinya nggak tahu. Orang ngerti deh. Dia ada murid picek tuh ada. Bayarannya Pak Baso luar biasa. Nggak bisa Mas diulang. Terima kasih Mas. Baik. Tadi Mas, jadi teman-teman ini satu hal yang merupakan kehormatan ya. Tepuk tangan dulu untuk Mas Sony Satria. Jadi beliau itu pakar branding ya. Saya kenal banget. Jadi bagaimana Sri Mulat bukunya ditulis, pokoknya beliau kumpulkan penulis kemudian dijadikan buku disponsori oleh XL atau apa namanya dulu rokok itu tentang sejarah Sri Mulat, kisah lucu di balik Sri Mulat sampai dengan kearifan Jogja, seorang tukang becak di Jogja yang di branding sama beliau sampai masuk TV Jepang dan sebagainya. Dulu pas saya juga ngobrol-ngobrol juga lagi di branding Baser, Nela Karisma sama Via Pawen dan sebagainya. Jadi beliau sangat luar biasa. Nah, kalau tanyain kapan ke TV lagi, saya terakhir Oktober kemarin Mas. Cuman saya sekarang seperti tadi, teman-teman sekarang, teman-teman kalau pengen eksis di dunia entertain ya, mohon maaf banget ini. Itu kita harus transformasi. Istilahnya harus bisa inovasi, harus bisa menyesuaikan zaman. Contoh ya, Raditya Dika itu orang yang paling sangat-sangat pinter berubah bentuk dalam transformasi. Dari trennya blog itu dulu sangat heboh, kemudian jadi Twitter aja dulu waktu sekali nge-tweet aja dia 2,5 juta. Lagi di kopi Starbucks nih, kopinya enak, itu aja 2,5 juta. Kemudian masuk ke YouTube gitu loh. Dengan YouTube dia sudah punya pasar, kemudian bikin film, punya beberapa teman komik, sudah punya fans, diajak main film sehingga booming semua. Nah itu orang yang pintar menyesuaikan zaman. Nah saya itu tertantang dengan salah satu produser dulu di Trans yang ngajak saya syuting kos-kosan Jogja, ngajak saya syuting sketsa Trans TV dan lain sebagainya itu. Jadi gini, Mas, nek iso jadi pelawak itu pelawak yang lengkap. Lengkap itu artinya gini, kowe iso ngelawak karena tidak semua orang bisa ya. Ada pelawak yang bisa stand up, kayak Mas Ibe itu bisa ngelawak, bisa stand up. Tapi ada orang yang bisa ngelawak belum tentu bisa stand up, atau stand up tapi belum tentu bisa ngelawak grup, begitu belum bisa. Dan ada juga iso ngelawak, iso stand up, orang nggak pelawak iso nge-host, kayak Mbak Dina dia iso nge-host, iso nyanyi, iso nari. Lah teman-teman harus ada beberapa yang nambah itu. Makanya waktu itu ditantang saya, wes sama sih dulu mau. Saya misalnya dulu waktu itu ngelawak, terus akhirnya nge-host, terus kemudian stand up, ada trainer ikut, kemudian ini termasuk yang main sinetron. Karena main sinetron itu tidak setiap orang bisa ya. Hanya kayak Basuki atau siapa, Pak Bindot yang kira-kira bisa masuk juga, ya Komeng gitu. Terus terbaru juga saya, meskipun suara saya pas-pasan, tapi ketika saya bikin musik humor, saya main itu memang jarang main di umum, tapi saya di corporate. Saya elek-elekin main musik humor itu supaya saya ketuntung walaupun suara kita pas-pasan gitu. Tapi kita pintar milih segmen ya. Jadi kita memang nggak harus memaksakan banding setir, tapi ada saatnya sosial tuh pentas neng koyo NTB, koyo opo, kita nggak pernah berhitung-hitung tentang masalah itu. Nah, terakhir saya di RCTI curhatan orang dalam. Jadi saya tuh kadang tahu diri. Mungkin ini lawa, aku pernah ngomong Pak Guru kamu terlalu apik. Tapi begitu aku masuk sinetron, aku pasti nyelek. Jadi agar aku selesai ketemu Olah, ketemu Niki Tirta, ya karena adegan pacaran aku tukang kebun, jadi tukang siomay, jadi nggak masalah. Jadi sekarang transformasinya apa? Dan dulu lawa itu bisa grup, sekarang trennya orang harus bisa perorangan apapun itu, bisa stand up atau apa. Kalau teman-teman masih ngandalkan grup angel, saya bersama Pratabi lah. Terakhir kesepakatannya dia gini, grup Pratabi, Rara Sobo Nasional, Sobo Sehat Total, Rara Total saya sendiri-sendiri dulu, nanti baru ditarik. Ya akhirnya saya yang akhir total dan akhirnya itu
Kalau channel YouTube-nya sudah mulai ya Mas, namanya Pratabi TV. Kalau TikTok motivator humor dan itu lumayan, paling cepat beredit saya ini teman-teman TikTok, serius. Saya dalam sebulan berapa ratus ribu sudah dapat. Itu TikTok ya, dari saweran aja. Gitu. Jadi caranya ikuti perkembangan zaman. Jadi teman-teman kalau YouTube itu sesasi mungkin kalau 10.000 baru tak cek terus, jadi banget ya. Tapi kalau TikTok itu masih sekali lah sekali tanpa siaran ya, 5.000 sampai 70, ada sampai 100. Tapi kalau ketemu yang sultan nyawer kemarin pernah sekali lah dapat 300.000 gitu kadang-kadang. Jadi seperti itu di TikTok motivator humor atau channel YouTube Pratabi TV. Maka Mbak Oke. Matur nuwun sangat Mas Setiawan, Mbak Dina Trinil dan juga Mas Wisben. Ini mohon maaf sekali karena kita terbatas oleh waktu, sudah sore dan kita akan bertemu lagi tentunya di sarasehan berikutnya. Ya, Mas disimpan dulu ya pertanyaannya ya untuk sarasehan selanjutnya. Kalau nggak nanti bisa jadi narasumbernya. Iya. Sopo wae iso dadi dagelan, embuh lanang kowe wedok. Ora kudu turunan, tapi gumantung niat lan tekad. Urip kuwi urip. Mula urupno kabisanmu supaya bisa nguripi kowe. Saya Laring Sumona, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Ya, saya kembalikan ke Mbak Epsi, monggo matur nuwun. Baik, terima kasih Mbak Hari. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk sobat-sobat kita yang sudah hadir. Baik, dan semoga di acara Sarasehan Seni Budaya ini untuk generasi muda makin tambah semangatnya untuk belajar dan terus belajar. Untuk di sesi terakhir kita akan foto bersama narasumber para seniman-seniman yang sudah hadir dan juga sahabat budaya. Baik, kita akhiri sobat budaya untuk perjumpaan kita kali ini dengan bacaan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali lagi kehadirannya untuk narasumber dan rekan-rekan semuanya yang sudah hadir. Demikian dari saya Ida Sari. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf jika ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilakan untuk para seniman dan juga sobat budaya semuanya. Silakan.